Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Eka Putri dengan NIM 21046171 pada mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Pada ujian akhir semester ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Mpu Sindo, juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medang Kamulan, dan serta analisis beberapa faktor yang menyebab hal itu bisa terjadi, dan kaitkan juga dengan beberapa negara yang melakukan perpindahan ibu kota namun tidak sampai merubah nama negaranya. Pemindahan ibu kota oleh Mpu Sindo dikarenakan pada saat itu kerajaan Mataram kuno sudah masuk masa kehancuran setelah pemerintahan raja-raja setelah Raja Balitung. Kerajaan Mataram kuno pada saat itu banyak mendapat serangan dari luar, terutama serangan dari kerajaan Sriwijaya, dan juga pada saat itu di kerajaan Mataram kuno juga terjadi bencana alam, yaitu terjadinya letusan gunung berapi, dan Mpu Sindo memiliki inisiatif untuk memindahkan ibu kota ke Jawa Timur, tepatnya di Medang Kamulan. Kejadian tersebut juga sering disebut dengan Pralaya, sehingga dibangun kerajaan baru dengan nama baru, tempat, dan wangsa baru yang bernama Kerajaan Medang Kamulan dan dinasti Isana, dengan anggapan merubah nama kerajaan dan tempat yang baru akan membuat kerajaan aman baik dari serangan-serangan dari luar maupun dari bencana alam. Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu kota, yaitu negara Indonesia sendiri pernah melakukan pemindahan ibu kota, yang semulanya ibu kota negara Indonesia ada di Yogyakarta, namun berpindah ke Bukit Tinggi, dan terakhir berpindah juga ke Jakarta sampai saat sekarang ini. Namun pemindahan ibu kota tersebut tidak membuat nama Indonesia berubah. Yang kedua yaitu hubungan antara keahlian Raja Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kerajaan Kediri di masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan yang dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Raja Jayabaya memiliki keahlian membuat ramalan-ramalan. Beberapa ramalan beliau dikumpulkan dalam suatu kitab yang berjudul Jongko Joyoboyo. Ramalan-ramalan tersebut kerap dipercaya benar-benar terjadi. Hubungan ramalan dengan kejayaan kerajaan Kediri dapat dilihat karena pada saat itu ramalan Jayabaya benar-benar terjadi, sehingga membawa kerajaan Kediri sampai ke puncak masa kejayaannya pada saat itu. Ramalan Raja Jayabaya yang sering dikatakan Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan untuk membangkitkan semangat pejuang, yaitu ramalan Joyoboyo yang menyebutkan akan datangnya Ratu Adil, dan ramalan bangsa kulit putih akan kembali ke negara asalnya, dan serta adanya ramalan tentang
bahwa Jepang hanya akan menjajah Indonesia itu dalam waktu yang singkat, bahkan sering disebut dengan waktu yang hanya seumur jagung. Yang ketiga yaitu sejarah pendirian Kerajaan Singosari. Kenapa Singosari dan yang penuh dengan pengkhianatan dan pertumpah darahan, dan apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok penuh dengan pengkhianatan dan pertumpah darahan, karena Ken Arok membunuh Empu Garding dengan keris yang dibuatkan oleh Empu Garding tersebut. Dan Ken Arok juga jatuh hati kepada istri Tunggal Ametung, yaitu Ken Dedes, dan Ken Arok membunuh Tunggal Ametung pada malam hari dengan keris. Setelah Tunggal Ametung meninggal, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan menggantikan posisi Tunggal Ametung sebagai Apu di Tumapel, dan kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari. Nilai moral yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut yaitu jangan pernah berbuat jahat, apalagi kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, apalagi sampai membunuh orang yang sudah berbuat baik, dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Yang kedua, tidak boleh di dalam ambisi hidup kita berpikir untuk mengambil kekuasaan orang lain, apalagi dengan cara membunuh, karena di masa mendatang akan terjadi dendam dari ahli warisnya yang ditinggalkan, dan bisa saja di masa mendatang akan terjadi konflik-konflik. Soal yang keempat yaitu kenapa Gajah Mada harus mengucapkan Sumpah Palapa pada saat pengangkatan menjadi patih di Kerajaan Majapahit, serta analisis beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Sumpah Palapa tersebut. Isi Sumpah Palapa yaitu jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, Gajah Mada baru akan beristirahat. Sumpah Palapa itu adalah sebagai bukti pengabdian Gajah Mada yang akan dilakukannya di masa mendatang. Dan Sumpah Palapa itu benar-benar direalisasikan oleh Gajah Mada, yaitu dapat kita lihat dari bahwasanya pada saat Gajah Mada menjadi patih di Kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit melakukan invasi ke kerajaan-kerajaan lainnya, dan mampu membuat kerajaan-kerajaan itu tunduk kepada Kerajaan Majapahit. Namun ambisi Gajah Mada yang terlalu besar juga berdampak kepada Hayam Wuruk yang pada saat itu jatuh hati kepada Putri Pitaloka dan ingin menjadikan Putri Pitaloka sebagai istrinya. Namun Gajah Mada ikut campur, dan sampai pada saat itu Gajah Mada menunggu kedatangan rombongan di lapangan Bubat, dan ketika rombongan Putri Pitaloka datang, Gajah Mada membuat kesepakatan untuk kerajaannya harus tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Namun ayah dari Putri Pitaloka itu menolak untuk tunduk di bawah
kekuasaan Majapahit. Dan terjadilah perang di lapangan Bubat yang menewaskan ayah dari Putri Pitaloka tersebut. Dan Putri Pitaloka tidak terima atas kejadian itu, dan pada akhirnya Hayam Wuruk dan Putri Pitaloka tidak jadi menikah. Dan hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada pada akhirnya renggang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Terima kasih.